Aku, Charlotte, menantang 5 penguasa hari ini. Tunjukkan pedangmu. Anak muda zaman sekarang terlalu sombong, berani menantang kelima penguasa sekaligus. Kami tidak akan mengeroyokmu jika kau bisa mengalahkan salah satu dari kami. Baru kita bicara. Cukup bicaranya. Majulah bersamaan. Aku menyerah. Cukup. Kau menang. Kau adalah sosok di era ini. Yang Mulia Pedang. Ayah, aku pulang. Ayah. Ayah. Ibu. Caspian. Ayah. Siapa yang melakukan ini? Akan kubunuh dia. Aku yang melakukannya. Siapa kau? Kenapa kau membantai seluruh keluargaku? Apa kau masih ingat? Keluarga Chen dari prefektur Lan. Tentu saja kau tidak ingat. Waktu itu, kau menantang kakakku dan mengalahkannya. Hanya dalam 3 jurus. Seluruh klan kami kagum akan kekuatanmu, memperlakukanmu dengan hormat. Tapi apa yang kau lakukan? Kau menghina kakakku tanpa henti dan menginjak-injak harga dirinya. Itu menanamkan iblis di hatinya. Mentalnya hancur dan dia mati dalam keputusasaan. Kakakmu meninggal. Di hari kakakku meninggal, ayahku langsung pingsan saat mendengar kabarnya. Dan tak lama kemudian, dia juga meninggal. Perguruan bela diri keluarga Chen yang hebat hancur berantakan dalam sekejap. Jadi kau pikir akulah penyebab kematian kakakmu dan menghancurkan seluruh keluargamu? Lalu kenapa kau tidak mencariku saja? Kenapa kau membunuh keluargaku? Kenapa? Karena kau terlalu kuat. Sialan. Akan kubunuh kau. Tunggu. Karena aku sudah melakukannya. Aku tidak berharap untuk tetap hidup. Kau tidak perlu mengotori tanganmu. Charlotte. Ayah? 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 Jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke balai pengobatan. Charlotte. Ayah tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Tapi Caspian tidak bisa ditinggal sendirian. Mulai hari ini, kau harus menyegel pedangmu selamanya. Jangan menuntut balas untuk kami. Balas dendam hanya akan membawa kebencian yang tiada akhir. Kau harus menjaga Caspian dengan baik dan membesarkannya sampai dewasa. Jika kau tidak setuju, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, aku janji. Ayah? Ayah? Caspian. Mencuri. Beraninya kau mencuri di wilayahku. Caspian, aku salah. Ampun. Kalau aku menangkapmu dan mencuri lagi, akan kupotong tanganmu. Pergi. Kak, aku pulang. Tunggu sebentar. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan ini, aku akan buatkan makanan untukmu. Apa belakangan ini kamu bekerja keras? Jangan seperti dulu lagi, dan keluyuran tidak jelas. Tenang saja. Ngomong-ngomong, Kak. Aku membawakan hadiah untukmu. Hadiah? Apa? Kamu menghabiskan uang lagi? Bukankah sudah kukatakan, jangan buang-buang uang?
Bagus kan? Berapa harganya? Dari mana kamu? Dapat uangnya? Tentu saja dari hasil kerjaku. Pekerjaan apa yang ngajinya sebesar itu? Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang jelas, aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Kakak seperguruan. Kakak, Apa kakakmu juga berlatih bela diri? jangan bicara sembarangan. Kakakku hanya orang biasa. Dia biasanya cuma kerja serabutan. Baiklah, ayo pergi. Jaspian, apa yang kamu bicarakan? Dan ini siapa? Oh, Kak, dia temanku yang bekerja bersamaku. Mungkin ada urusan mendesak. Benar. Kakak, ada yang membuat kekacauan di perguruan. Membuat kekacauan. Siapa yang berani cari masalah dengan perguruan 9 naga kita? Kamu kembali duluan saja. Aku akan segera menyusul. Kak, aku ada urusan. Sekarang, Tidak jadi makan ya? iya, tidak jadi makan. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan anak ini? Tidak bisa. Aku harus pergi memeriksanya. Tolong aku! Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau menyanyiakannya. Sakit? Apa hanya ini kemampuan terbaik yang bisa dilakukan Sekte 9 Naga kalian? Siapa yang begitu sombong? Lepaskan dia. Kau berani memerintahku? Itu Caspian. Apa yang dia lakukan di sini? Trik murah. Berhenti! Aku menyerah. Menyerah. Aku tidak bilang kau boleh menyerah. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Aku tidak peduli sama sekali siapapun. Kau! Begitu saja, hajar dia. Pukulan bagus, sempurna. Pukulan bagus. Aku menyerah. Berhenti. Siapa kau? Ini wilayah Sekte 9 Naga kami. Kau tidak berhak bicara. Ada apa denganmu? Takut oleh seorang wanita? Aku tidak tahu. Kak! Kenapa kakak ada di sini? Jadi ini pekerjaanmu. Nanti akan kujelaskan pada kakak. Tidak perlu. Ikut aku pulang sekarang. Mulai sekarang. Tidak boleh belajar bela diri lagi. Aku akan anggap hari ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena aku kakakmu. Kau tidak mau mendengarkanku lagi. Apa? Kau kakaknya Caspian. Mari kita semua tenang. Hari ini kita berutang pada Caspian. Kalau tidak, Sekte 9 Naga, kita akan kehilangan muka. Apa hubungannya denganku? Pukulanmu begitu keras. Apa kau lupa? Apa yang ayah dan ibu ajarkan? Cara mereka sudah kuno di dunia. Yang kacau ini, hanya tinju yang menentukan kebenaran. Hanya tinju yang bisa menghancurkan kemiskinan kita. Charlotte, permainan pedangmu terlalu kejam. Ayah mengajarimu bela diri untuk memperkuat tubuhmu. Tapi sekarang kau kehilangan tujuan sebenarnya. Ayah, cara ayah sudah lama ketinggalan zaman. Kau, Di dunia ini, tinju yang lebih besar yang membuat aturan. Dan kak, jangan lupa orang tua kita sudah meninggal. Keluarga Chu kita dibantai. Justru karena tinju. Mereka tidak cukup kuat dan tidak cukup kejam. Cukup. Pokoknya, kau tidak boleh berlatih bela diri lagi. Dan jangan lagi sok jagoan dengan berkelahi. Jaspian, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Itu karena sekarang aku sudah sadar. Orang-orang seperti kita hanya bisa mengubah nasib dengan kepalan tangan. Jika aku bisa menjadi seperti Yang Mulia Pedang, tak tertandingi di dunia ini, siapa yang berani menindas kita? Tapi bagaimana kamu tahu? Seperti apa akhir hidup? Yang Mulia Pedang nantinya? Aku tidak peduli. Aku ingin menjadi orang seperti dia. Hanya dengan menjadi seperti dia, lebih kuat dan lebih tangguh, barulah seseorang bisa berdiri tegak.
Ada apa, kakak? Seperguruan. Caspian, kamu sepertinya sangat peduli dengan urusan ini. Bagi yang tidak tahu, mungkin akan mengira kamulah murid tertua di sekte kita. Jika hanya itu, aku pergi dulu. Kamu, Caspian. Turnamen bela diri Kota Cloud akan diadakan beberapa hari lagi. Pemenangnya bisa mewakili sekte untuk ikut serta dalam turnamen bela diri. Caspian, jangan lupa. Siapa yang melukai keponakanku sampai separah ini? Tuan Warren, dia seorang pemuda bernama Caspian dari Kota Cloud. Dia adalah murid dari Sekte Sembilan Naga. Hanya Sekte kelas 3. Berani-beraninya melukai keponakanku. Bukankah keponakanku punya pengawal? Di mana mereka? Melapor pada tetua. Tuan muda menyuruh pengawalnya pergi dan pergi menantang mereka sendirian. Itulah sebabnya dia. Cukup. Ini benar-benar kelalaian. Jika terjadi sesuatu pada keponakanku, aku akan pastikan mereka semua membayarnya dengan nyawa. Selain itu, tadi kamu menyebutkan seorang pria yang melawannya. Bagaimana dengannya? Melapor pada tetua. Orang itu sangat kejam. Meskipun Tuan Seth sudah memohon ampun, dia tidak berniat melepaskannya dan memukulinya sampai koma parah. Bajingan kecil, yang kejam, dia sama sekali tidak menghargai serikat surgawi kita. Selidiki secara menyeluruh latar belakang orang ini. Masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Baik, tetua, akan segera saya laksanakan. Jangan khawatir, Tuan Warren. Aku juga akan menangani masalah ini secara pribadi. Aku tidak akan membiarkan Tuan Muda menderita ketidakadilan ini dengan sia-sia. Tuan Isaac, Anda sudah pensiun dari dunia persilatan selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar perlu turun tangan sendiri dalam masalah ini? Meskipun aku sudah pensiun dari dunia persilatan, aku masih anggota Serikat Surgawi. Urusan Serikat Surgawi adalah urusanku juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Charlotte. Bibi Lea, ada apa kemari? Ayo masuk. Silakan minum teh. Baiklah. Aku tahu kau gadis yang perhatian. Aku tidak akan masuk dan merepotkanmu. Bibi Lea, ada perlu apa Bibi mencariku? Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Pavilion Rembulan sedang kekurangan orang belakangan ini. Kau rajin dan cekatan. Dan kemampuan memasakmu juga bagus. Jadi, aku merekomendasikanmu. Apa kau mau? Pavilion Rembulan, restoran terbesar di Kota Cloud. Benar sekali, jika kau bekerja di sana, gajinya jauh lebih baik daripada di tempat lain. Terima kasih, Bibi Lea. Bibi selalu memikirkanku. Jika ada kesempatan bagus, tidak apa-apa. Lagi pula, kita kan tetangga. Baiklah. Pesannya sudah kusampaikan. Aku pergi dulu ya. Tuan Lumi. Sudah lama tidak bertemu. Tuan-tuan sekalian, kalian sudah menempuh perjalanan jauh. Silakan. Semuanya, hari ini kami telah mengundang 2 sekte besar di Kota Cloud, terutama untuk menggunakan kompetisi ini untuk memilih perwakilan Kota Cloud dalam turnamen bela diri. Turnamen bela diri ini adalah acara akbar 3 tahunan di dunia persilatan. Semua peserta hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, legenda bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi terkenal. Berawal dari panggung ini. Kak, kau punya kesempatan sekarang. Kita harus menang. Aku tahu itu. Kasus yang paling terkenal adalah di turnamen itu 9 tahun yang lalu. Sang Sword Venerable, sebagai seorang wanita, memenangkan kejuaraan turnamen tersebut. Kemudian, dia berduel dengan 5 penguasa agung. Di puncak tertinggi, akhirnya menjadi Sword Venerable yang sesungguhnya. Satu-satunya Sword Venerable wanita di dunia. Keanggunan Sang Venerable pasti sangat memukau. Sayang sekali dia menghilang tak lama kemudian, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Aku umumkan, kompetisi dimulai sekarang. Kalian semua, bersiaplah dan perhatikan baik-baik. Bukan hanya para pemimpin dari berbagai sekte yang datang ke kompetisi hari ini. Kabarnya, Isaac dari Celestial Guild juga akan hadir di sini. Jadi jangan mengacaukan apapun bagiku. Dimengerti, manajer? Guru, saya maju duluan. Bagus. Ayo, Caspian. Pertandingan berikutnya, Caspian murid perguruan 9 naga melawan Patrick dari Aula Pedang Langit. Apa yang kamu lihat? Cepat potong sayurannya. Apa kamu dengar nama-nama yang baru saja diumumkan wasit? Itu Caspian murid perguruan 9 naga. Kenapa kamu nanyakannya? Dia bukan orang yang bisa kita singgung. Fokus saja pada pekerjaanmu.
Benar-benar Caspian. Kita kekurangan orang. Cepat, seseorang ikut saya menyajikan hidangan. Saya saja. Baiklah, kamu saja kalau begitu. Bawa hidangan tengah ini ke meja utama. Tuan Quentin, murid Anda sangat berbakat. Dalam beberapa tahun lagi, dia akan menjadi bintang baru di dunia persilatan. Tuan Lumi, Anda terlalu memujinya. Ayo. Hei, apa yang kamu lakukan? Sajikan hidangannya. Ceroboh sekali kerjamu. Beginikah cara pavilion rembulan menjamu tamu kehormatan mereka? Aduh, para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Dia orang baru di sini dan belum tahu aturannya. Bukankah sudah kubilang jangan sampai ada kesalahan? Minta maaf pada mereka sekarang. Maafkan saya karena telah mengganggu makan Anda. Baiklah, ini hanya masalah sepele. Kamu boleh pergi. Tuan Gavin, kenapa begitu kasar pada seorang pelayan? Bukan begitu. Aku hanya merasa wajahnya terasa tidak asing. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Lupakan saja. Mungkin cuma perasaanku saja. Ayo, mari kita minum. Pertarungan yang bagus. Guru, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Bagus sekali, Caspian. Pergilah istirahat. Obati lukamu. Baik. Mau kemana kamu? Mereka semua adalah murid Sekte Sembilan Naga. Orang luar dilarang mendekat. Maaf, dia orang baru di sini. Dia tidak tahu aturannya. Kak, kenapa kakak ada di sini? Ini kakakmu. Apa kamu lupa semuanya? Sudah kubilang terakhir kali. Apa yang kakak lakukan di sini? Nona muda ini bekerja sebagai pembantu di dapur. Seorang pembantu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bibi Lea yang memperkenalkannya. Kak, cepatlah pulang. Begitu aku mendapatkan tempat di turnamen dan menjadi terkenal setelah ini, kakak tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Jangan ikut campur urusanku. Ikut aku pulang sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi terlibat dengan sekte bela diri manapun lagi. Tidak. Pergilah. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Aku sudah muak dengan hidup miskin itu. Apa yang bisa kulakukan kalau aku pulang bersamamu? Terus menjadi budak bagi orang lain seperti binatang. Apa kakak tahu apa yang tuan-tuan kaya itu katakan di belakang kita saat kakak membungkuk dan merendah melayani mereka siang dan malam? Mereka memanggilmu pelayan rendahan dan mereka memanggilku tikus jalanan. Di dunia ini, hanya dengan kepalan tangan yang kuat, kamu bisa mendapatkan rasa hormat. Hanya jika kamu lebih kuat dari mereka, barulah mereka akan takut padamu. Aku tidak tahu kenapa kakak selalu menentangku berarti bela diri. Dan aku tidak ingin tahu. Tapi jika alasan aku bertarung adalah untuk melindungi keluargaku, maka tidak ada yang perlu kumalukan. Saya berlatih bela diri untuk melindungi keluarga saya. Tak ada yang perlu saya malukan. Berhenti. Apa kamu tidak mau membalut lukamu?
Hati-hati di atas panggung. Jika kamu bertemu lawan yang tak bisa kau tangani, jangan dipaksakan. Guru, saya sudah cukup istirahat. Bagus. Sekarang mari kita saksikan pertarungan talon. Baik. Murid utama, Sekte Sembilan Naga, Talon. Mohon bimbingannya. Yuri dari Aula Pedang Langit. Hanya pamer, tak ada isinya. Bagaimana mungkin murid utama kalah hanya dalam satu jurus? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Tuan Quentin, inikah kekuatan murid utama sektemu? Biasa saja. Tuan Gavin, murid berbakatmu. Masih begitu muda, tapi sangat kuat. Menurutku, dia punya sedikit gaya yang mulia pedang dari masa lalu. Anda terlalu memuji. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Sayang sekali. Kenapa menyerah begitu cepat? Hanya segini saja. Kemampuan Sekte Sembilan Naga. Jika murid-murid sektemu tidak berani bertarung. Tuan Quentin, kenapa tidak kamu sendiri saja yang maju? Beraninya kamu. Beginikah cara Aula Pedang Langit berbicara kepada tetuanya? Aula pedang kami hanya mengakui kekuatan. Jika ingin memberiku pelajaran, kalahkan aku dulu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu biar aku sendiri yang menguji kemampuanmu. Caspian bukan tandingan orang ini. Benar juga, biarkan dia belajar bahwa di atas langit masih ada langit. Ini yang terbaik. Lumayan juga jika bocah ini bisa mempertahankan semangat ini. Ia pasti akan menjadi tokoh hebat suatu saat nanti. Aku takut bocah ini tidak akan punya masa depan. Caspian dari perguruan Sembilan Naga. Mohon bimbingannya. Semoga kau bisa bertahan lebih lama daripada sampah tidak berguna yang tadi. Caspian! Di antara teman sebayanya, sepertinya dia sudah tidak punya lawan lagi. Perbedaannya terlalu jauh. Jangan khawatir, Kak. Aku belum kalah. Itu kakakmu. Jadi, kakakmu adalah pelayan dapur di sini. Bukan urusanmu, brengsek. Hanya pelayan rendahan. Apa masalahnya, kawan? Kau, Caspian, jangan terganggu. Apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu ketertiban. Apa kau buta? Ini sama sekali bukan pertandingan. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Aku, kakaknya, kami menyerah. Itu bukan kau yang menentukan. Selama orang itu sendiri belum menyerah. Bahkan, jika dia hampir mati, pertandingan harus terus berlanjut. Kak, jangan khawatir. Aku bisa menahan luka-luka ini. Aku masih harus mencari uang untuk membelikanmu kediaman yang besar dan menyewa beberapa pelayan untuk melayanimu setiap hari. Caspian, sudah cukup, menyerahlah. Sungguh ikatan persaudaraan yang mengharukan. Kakakmu memang agak tua. Tapi, jika dilihat baik-baik, dia punya daya tarik tersendiri. Apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Hanya saja, jika kau mati, aku bisa dengan terpaksa membantumu menjaga kakakmu. Lagi pula, aku orang yang dermawan. Aku suka membantu orang menjaga keluarga mereka. Kau bajingan. Jika kau menyentuhnya, akan kubunuh kau. Kau sendiri sudah hampir mati. Siapa yang masih bisa melindunginya? Aku tidak boleh mati. Aku benar-benar tidak boleh mati. Baiklah, aku sudah cukup bersenang-senang. Sekarang matilah. Ayah, maafkan aku. Demi Caspian, sepertinya aku harus melanggar janji yang kubuat sebelum ayah meninggal. Tunggu. Aku menyerah. Apa? Aku menyerah. Kau berbisik. Mereka tidak bisa mendengarmu.
Sialan kau. Bagaimana mungkin? Ya ampun, tak disangka kakak Caspian punya kemampuan hebat, tapi cuma pembantu dapur. Kak, Caspian, turun. Serahkan sisanya. Kata, bagaimana kakak melakukannya? Jangan cemaskan hal lain. Obati lukamu dulu. Setelah aku menang, akan kujelaskan semuanya. Tapi... Seorang pembantu dapur berani bicara sombong di sini. Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku lengah karena serangan mendadakmu. Kau pikir akan beruntung lagi? Kalau begitu, coba saja. Tukang cuci piring di dapur mau bertarung di arena juga. Kau takkan tahu cara matimu. Sebelum kita mulai secara resmi, aku punya satu pertanyaan lagi. Kenapa tadi kau mencoba membunuh adikku? Apa? Jangan pura-pura bodoh. Aku lihat semuanya. Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Jadi kau tidak mau mengatakannya. Tidak masalah. Lagi pula tidak akan lama lagi. Kau akan mengatakannya dengan patuh. Dan biar ku tarik kembali ucapanku tadi. Kau bahkan lebih bodoh dari adikmu. Ada satu hal yang kau salah. Apa? Aku bukan tukang cuci piring. Akulah orang yang memotong sayuran. Dan aku ahli menebas sampah sepertimu. Apa katamu? Tidak mungkin. Kau pasti pakai trik kotor. Ampun, Nyonya. bagaimana bisa begini? Kenapa Yuri berlutut? Yuri, apa yang kau lakukan? Tuan, aku menyerah. Dia akan membunuhku. Apa katamu? Berani kau bicara begitu? Yuri menyerah sukarela. Tak mungkin. Wanita ini ada yang tidak beres. Dasar sampah tidak berguna. Kau menyerah dan berlutut di depan wanita, di depan semua orang. Kau mempermalukanku. Omong kosong. Aku tidak menyerah. Apa aku harus menunggu mati? Lumi, apa kau melihat tebasan wanita itu? Tidak. Ampun, Nyonya. Tanya saja apa yang ingin kau tanya. Aku sudah menyerah. Jangan nakuti aku. Pertanyaan yang sama seperti tadi. Apa kau berencana membunuh adikku? Iya, Kenapa? Kapan dia menyinggungmu? dia tidak menyinggungku. Lalu kenapa kau mencoba membunuhnya? Kenapa aku harus membunuhnya? Kamu tidak tahu. Jawab saja apa yang kutanyakan. Jangan bicara omong kosong. Baiklah, akan kuberitahu. Itu Serikat Surgawi. Mereka sudah menyelidiki Caspian, dan mereka bilang jika ada kesempatan, bunuh dia. Aku menemukan kesempatan sempurna saat itu. Itu sebabnya aku mencoba membunuh adikmu. Serikat Surgawi. Apa hubungannya dengan adikku? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan adikmu. Sejujurnya, aku pun tidak terlalu yakin. Yang ku tahu hanyalah adikmu menghajar Tuan Muda Serikat Surgawi, Seth. Seth. Beraninya kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Jadi dia tuan mudanya? Itu adalah Tuan Muda dari penguasa dunia bela diri. Dia tidak pernah merasa terhina seperti itu sebelumnya. Tidak hanya dipukuli, dia dihajar sampai hampir mati. Soal kekejaman, aku bahkan tidak sebanding dengan adikmu. Terus kenapa? Dia berani menantang kami. Kalau dia kalah, itu karena dia tidak cukup kuat dan dihajar seperti itu. Dia pantas menerimanya. Aku sudah menceritakan semua yang ku tahu. Ini urusan antara kau dan Serikat Surgawi. Aku hanya bekerja demi uang. Bisa lepaskan aku? Pergi sana. Kau benar-benar melepaskanku. Apa? Ku bilang pergi sana. Mau dihajar lagi. Aku pergi. Aku akan segera pergi. Guru, Murid pengkhianat, apa yang kau lakukan? Guru, aku menyerah. Kau, bagaimana bisa aku punya murid sepertimu? Berhenti. Berhenti di situ. Tuan Gavin,
Ada hal lain lagi. Kamu melukai anggotaku dan mengacaukan kualifikasi turnamen bela diri. Kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah semua kekacauan ini? Aku tidak pernah berniat terlibat dalam dunia persilatan. Aku naik ke panggung hanya karena cemas ingin menyelamatkan Caspian. Mohon maafkan tindakanku. Kita berada di kualifikasi turnamen bela diri. Kamu pikir ini tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Sederhana saja. Karena kamu sudah naik ke arena, kamu harus mematuhi aturannya dan menerima tantangannya. Derek, si tangan hantu. Apa? Itu Derek. Yang berada di peringkat 9 daftar pembunuh. Gavin, kamu benar-benar mengundang orang ini ke sini. Apa hanya untuk kualifikasi ini? Memangnya kenapa kalau iya, aku tidak berencana merepotkannya hari ini. Tapi sayangnya, wanita sialan ini mengacaukan segalanya. Jadi, Tuan Derek harus turun tangan. Derek, si tangan hantu, apa hubunganmu dengan Dante? Kamu kenal kakak laki-lakiku. Dia berada di peringkat 3 besar dalam daftar pembunuh. Orang udik sepertimu ternyata tahu namanya. Seorang pecundang yang pernah kalah di tanganku. Sepertinya dia baik-baik saja. Selama beberapa tahun terakhir ini, Beraninya kamu, kakakku, bukanlah seseorang yang bisa dinilai oleh orang udik sepertimu. Tuan Quentin, sepertinya kakak perempuan muridmu benar-benar ingin mati. Seluruh keluargamu benar-benar tidak tahu diri. Adikmu melukai Tuan Muda Serikat Surgawi. Dan sekarang kamu bicara begitu sombong. Apa kamu bosan hidup? Ternyata dia benar-benar punya latar belakang yang kuat. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia yang melakukan semuanya. Caspian, lihat kekacauan yang kau bawa ke perguruan kita. Pergi minta maaf sekarang juga. Maksudmu, Seth? Dialah yang memulainya duluan. Apa salahku? Kau benar, tapi karena kau sudah bertindak dan menghajarnya sampai parah. Jangan salahkan orang lain kalau mereka menuntut balas. Aku yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan perguruan 9 naga. Kalau mau balas dendam, hadapi aku. Ya, benar sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Caspian yang melakukan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, kenapa kau malah menyelamatkanku? Aku menyelamatkanmu. Kami tidak tahu. Kalau dia adalah Tuan Muda Perkumpulan Surgawi. Kalau tahu, aku akan biarkan dia memukulku saja. Hari ini aku di sini atas perintah Tuan Isaac. Serahkan Caspian atau kau akan mati bersamanya. Tuan Isaac dari Perkumpulan Surgawi? Benar sekali. Aku tidak memungkiri kalau adikku melakukan kesalahan. Tapi jika kau ingin aku menyerahkannya, tidak mungkin. Kau ingin melindunginya. Tapi yang lain di sini mungkin tidak akan setuju. Kejadian ini memang kesalahan muridku. Tapi aku yakin dia tidak sengaja. Tolong berikan aku sedikit rasa hormat. Persetan dengan hormat. Kau menolak cara halus dan memilih cara kasar. Maka aku akan menangkap adikmu dan menyerahkannya kepada Tuan Isaac untuk diadili. Selama bertahun-tahun, tanganku tak pernah ada tandingan. Tak kusangka hari ini digunakan pada seorang wanita. Charlotte. Sudah lihat jurus pamungkasku? Masih tenang. Beraninya kau. Serang atau tidak? Kau, baiklah. Karena kau mencari mati, akan kukabulkan keinginanmu. Charlotte. Tuan Derek mulai serius. Menyesal sekarang, jika kau menyerah lebih awal, kakakmu mungkin masih hidup. Aku percaya padanya. Dasar tak tahu diuntung. Keras seperti besi, tapi lebih rendah. Tangan hantumu jauh lebih rendah dibanding milik kakakmu. Tak peduli kau tahu nama kakakmu. Kau akan mati di sini hari ini. Aku bawa adikmu bersamaku. Selama aku di sini, kau takkan berhasil. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Lenganku patah. Jurus itu. Ayah, aku tidak salah lihat kan? Kakak Caspian benar-benar mematahkan lengan Derek. Ini bukan ilusi. Semua orang melihatnya. Ini gila. Hentikan! Hentikan.
Kau benar-benar memotong lengannya. Kenapa tidak? Kau berani sekali. Sudah lama tak ada yang berani tidak menghormati sekteku. Kau Isaac, ketua aula Serikat Surgawi. Kukira kau sudah pensiun. Aku memang pensiun, tapi aku belum mati. Seseorang benar-benar berani menyentuh orang-orangku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan ini? Tuan Isaac, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Caspian melukai parah tuan muda kami. Kakaknya sudah potong lengan utusan. Mereka benar-benar tidak tahu aturan. Jangan khawatir. Derek datang ke sini atas perintahku. Aku takkan biarkan ini terjadi. Apakah Serikat Surgawi sudah bedakan benar salah? Kak Finn yang panggil Derek untuk mengacaukan babak kualifikasi. Kau malah putar balik fakta. Sejak kapan kami perlu menjelaskan tindakan kami padamu? Kalian berdua telah melakukan pelanggaran berat. Aku tak peduli siapa kau. Tak ada tempat bagimu di dunia ini. Begitukah? Aku ingin lihat siapa yang berani melawan sekteku. Yang mulia pedang. Kau yang mulia pedang. Apa? Beraninya kau menyalah Tuan Isaac saat dia bicara. Diam. Tuan Isaac, kenapa Anda memukulku? Aku selamatkan nyawamu. Kau tak mengerti. Apa? Bukankah dia hanya seorang pelayan? Apa maksudmu dengan itu? Sepertinya kau mengenalku. Yang mulia, pedang yang tersohor. Siapa yang tidak mengenalmu? Yang mulia pedang. Charlotte, kau adalah yang mulia pedang. Kakak Caspian, ternyata adalah sang Sword Venerable. Tunggu, Tuan Isaac. Anda pasti bercanda. Bukankah Sword Venerable sudah lama pensiun dari dunia persilatan? Mataku tidak buta. Aku tidak mungkin salah. Dia memang benar sang Sword Venerable. Untung saja aku tidak sok jagoan dan menyerah tepat waktu. Kalau tidak, mungkin lenganku yang akan terputus. Sword Venerable, kau telah memotong lenganku. Kakakku pasti akan membalaskan dendamku. Biarkan dia datang. Kau menghilang selama 8 tahun penuh. Orang-orang bahkan bilang kau sudah mati. Siapa sangka kau memilih untuk hidup tersembunyi. Sebagai orang biasa di kota kecil ini, Aku sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Jika ini berakhir di sini hari ini, aku akan melepaskannya. seperti yang diharapkan dari sang Sword Venerable. Sayangnya kau sudah pergi terlalu lama. Dunia persilatan saat ini sudah tidak lagi sama seperti saat kau pergi. Adikmu melukai putra dari pemimpin Serikat Surgawi. Mengingat sifatnya, dia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Caspian adalah adikku. Satu-satunya keluargaku di hidup ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Pikirkan baik-baik. Apakah kau benar-benar akan melawan Serikat Surgawi demi dia? Bahkan, jika itu berarti harus bermusuhan dengan seluruh dunia. Baiklah kalau begitu. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Charlotte, apa kau pikir aku takut padamu hanya karena kau adalah Sword Venerable? Bawa semua orangmu dan pergi. Kembali dan beritahu pemimpinmu. Jika ada masalah, cari aku. Jika kau berani menyakiti adikku lagi, aku tidak keberatan untuk mengunjungi markas besarmu. Apa kau mengancam kami? Jika kau pikir begitu, maka iya. Kau... Baiklah, jarang ada orang yang berani mengancam sektaku seperti ini. Kau akan menyesali ini. Kamu bakal menyesal. Tuan Isaac, Anda mau pergi begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tak bisa mengalahkannya. Ambil lenganmu, ikut kami kembali. Kamu mungkin masih bisa diselamatkan. Tuan Isaac? Baik, Tuan Isaac. Lihat saja nanti. Pergi. Apa dia mengejar? Siapa? Sword Venerable. Lihat apa dia mengikuti kita? Tidak. Lari. Dia benar-benar Sword Venerable. Dia Sword Venerable. Charlotte, apa kamu Sword Venerable? Ya, Jadi itu Anda,
Sword Venerable, sudah kurasakan jurus tadi, tapi belum bisa pastikan. Sudah kukatakan, aku sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Anggap saja aku orang biasa. Baiklah. Sword Venerable Hormat. Tuan Quentin, terima kasih sudah menjaga adikku selama ini. Tuan Quentin, terima kasih karena telah menjaga adikku selama ini. Bukan apa-apa, sungguh. Yang mulia, pendekar pedang. Yang mulia, adikmu menyinggung Guild Surgawi, dan Anda memotong lengan utusan mereka. Pemimpin mereka, Wesley, adalah pendekar terkuat yang masih hidup. Dia sangat sombong dan sewenang-wenang. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Tepat sekali. Guild Surgawi sedang berada di puncaknya sekarang. Mereka bahkan tidak menghormati aliansi bela diri. Caspian mungkin telah memilih musuh yang salah kali ini. Ini dimulai karena aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Aku akan pergi ke Guild Surgawi sendiri dan memberi mereka jawaban. Tidak, jangan. Berhenti. Apa menurutmu yang bisa kau berikan pada mereka? Kemampuanmu. Biar aku saja yang pergi. Tunggu, yang mulia. Aku punya ide. Di turnamen bela diri mendatang, Guild Surgawi pasti akan ada di sana. Jika Anda mengikuti turnamen, Anda pasti akan bertemu mereka. Di wilayah aliansi bela diri, Anda mungkin akan lebih aman. Benar. Dalam beberapa tahun terakhir, Guild Surgawi telah merajalela di dunia persilatan. Pergi sendirian akan berbahaya. Meskipun Anda adalah yang mulia pendekar pedang, Wesley bukanlah orang yang bisa diremehkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Bagus. Apa? Kau bahkan tidak bisa menangani Sekte 9 Naga. Tuan Warren, bukannya aku tidak bisa menanganinya. Siapa sangka kalau kakak perempuan Caspian adalah yang mulia pendekar pedang? Siapa? Yang mulia pendekar pedang. Bukankah dia sudah mati? Tuan Warren, itu benar sekali. Tidak mungkin aku salah. Lengan Derek dipotong olehnya. Jadi kamu tidak melawannya, kan? Melawannya, kan? Ya, aku sudah tua. Aku tidak sudi menindas yang muda. Tidak sudi atau takut? Ya, Tuan Warren, bukan hanya itu. Sword Venerable itu bahkan bilang kalau kita mengancam adiknya lagi, dia akan menyerbu markas kita. Lelucon macam apa ini? Sword Venerable itu, eranya sudah lama berakhir. Apa yang terjadi? Sampai membuatmu semarah ini hari ini, Tuan Warren. Dante. Dante? Ini. Siapa yang melakukan ini? Sword Venerable. Bagaimana kamu bisa berurusan dengannya? Jadi begini ceritanya. Jadi begitu rupanya. Dante, jangan khawatir. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia bukan lagi sosok yang perlu ditakuti. Dunia persilatan sudah bukan seperti yang dulu lagi. Tuan Warren, apa maksud Anda? Orang-orang bodoh di aliansi bela diri itu masih belum tahu bahwa kakakku sudah bersekutu dengan Pangeran Jaden selama kita mengambil posisi pemimpin aliansi bela diri. Kita akan mendapatkan saat itu tiba. Dunia persilatan dataran tengah akan berada dalam genggaman kita. Pangeran Jaden adalah seorang penguasa wilayah. Dia memimpin ratusan ribu pasukan. Pemimpin kita ternyata bersekutu dengannya. Bukan hanya itu. Dalam beberapa hari, putra mahkota Pangeran Jaden akan menghadiri turnamen bela diri secara langsung. Ini menunjukkan kepercayaannya kepada kita. Putra mahkota Pangeran Jaden. Jadi kalian semua harus berhati-hati. Jika kalian menyinggung sang putra mahkota, itu akan merusak rencana kakakku. Tak satu pun dari kalian yang bisa menanggung konsekuensinya. Baik, kami tidak akan berani menyinggung sang putra mahkota. Satu hal lagi, kali ini aku sendiri yang akan turun tangan. Mengenai Sword Venerable yang kalian khawatirkan itu tidak perlu dianggap serius. Tuan Warren, dengan Anda sendiri yang turun tangan, kemenangan sudah pasti terjamin. Pemimpin aliansi bela diri pasti adalah Anda, Tuan Warren. Tuan Ishak, aku kehilangan lenganku. Demi sekte kita, Tuan Ishak, tolong tegakkan keadilan untukku. Derek, lukamu membuat hatiku perih.
Nanti, pergilah ke aula ramuan di sekte kita dan ambil dosis obat. Baik, terima kasih. Tuan Warren, tolong beri aku kesempatan. Aku ingin ikut dengan Anda ke aliansi bela diri untuk membalaskan dendam saudaraku. Dante, silakan berdiri. Hubungan kita sudah sedekat saudara kandung, bahkan jika kamu tidak memintanya, untuk membalaskan dendam Derek. Semuanya. Sword Venerable yang kalian sebutkan itu tidaklah berarti. Hanya ada satu tujuan untuk perjalanan ini. Membantuku menjadi pemimpin aliansi bela diri. Iya! Iya! Tuan muda, kita hampir sampai di aliansi bela diri. Baiklah, aku tahu. Ya, ya. Charlotte, maaf, aku terlambat. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari tahu siapa yang membunuh orang tuamu dan membalaskan dendammu. Meninggalnya ayah dan ibu adalah kesalahanku. Apa maksudmu dengan itu? Jangan katakan apa-apa lagi. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Orang tuaku sudah tiada. Aku tidak ingin lagi membahas siapa yang benar atau salah. Benar. Aku tahu kamu punya perasaan padaku. Tapi sekarang, aku hanya ingin membesarkan Caspian dengan aman dan menjauh dari konflik dunia persilatan. Hatiku sudah mati. Takdir kita berakhir di sini. Charlotte, sudah bertahun-tahun lamanya. Kemana saja kamu pergi? Jadi ini turnamen bela diri itu ramai sekali ya. Apakah kamu juga di sini untuk turnamen ini, anak muda? Apa yang menarik dari turnamen ini, Pak? Sepertinya ini pertama kalinya kamu ke sini. Iya. Turnamen ini terdiri dari dua bagian. Pertama, murid-murid dari berbagai sekte akan saling bertarung. Lalu, para pemimpin sekte akan bertanding. Kita bahkan bisa melihat pertarungan para ketua sekte. Tepat sekali. Kalau kita cukup beruntung, kita bahkan mungkin bisa melihat Tuan Xavier beraksi. Ketua aliansi bela diri. Benar sekali. Dia adalah salah satu dari 5 penguasa legendaris di masa lalu. Kamu juga di sini untuk turnamen ini. Dari sekte mana yang kamu wakili? Aku adalah murid dari Sekte 9 Naga di Kota Awan. Sekte 9 Naga di Kota Awan. Begitu rupanya. Tapi anak muda, jangan berkecil hati. Di tahun-tahun sebelumnya, pernah ada juara dari sekte kecil. Sekte-sekte besar mungkin punya dasar yang kuat. Tapi dalam bela diri, bakat adalah yang terpenting. Terima kasih, Tuan. Aliansi bela diri penuh dengan para ahli. Bakat-bakat muda ada di mana-mana. Saat waktunya tiba, nanti bertindaklah sesuai kemampuanmu. Mengerti. Siapa dia? Kakakku. Senang bertemu denganmu. Ampun Tuan, aku menyerah. Kalau begitu, aku akan ampuni nyawamu. Orang ini sepertinya pertarungannya sangat brutal. Biasanya tidak seperti itu. Turnamen bela diri selalu tentang pertandingan, persahabatan. Tidak ada sekte yang bertarung dengan kekejaman seperti itu. Lalu,
Apa yang terjadi? Pria ini dari perkumpulan surgawi. Jadi dia dari perkumpulan surgawi. Pantas saja. Kalau begitu, Anak muda, hati-hati dengan ucapanmu. Perkumpulan surgawi sedang berada di puncaknya saat ini. Pemimpin mereka, Wesley, dikenal sebagai yang terkuat di dunia bela diri. Dan sekarang dia bertujuan untuk menyatukan dunia bela diri di dataran tengah. Jika mereka mendengarmu bergosip di belakang mereka, kamu akan cari masalah. mereka terlalu sombong. Kita bahkan tidak bisa bicara di belakang mereka. Gawat, kenapa dia kesini? Dari mana asal kalian orang-orang dusun? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Ini adalah turnamen bela diri. Orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk ke dalam. Turnamen bela diri. Aku di sini secara resmi. Dapat izin masuk. Mengapa turnamen ini jadi kacau begini? Apa sembarang orang bisa ikut? Anak muda, jaga bicaramu. Kau, tua bangka. Siapa suruh ikut campur? Kau lawan persekutuan langit. Kau tak akan berani. Kalau begitu pergi sana. Kau terlalu sombong. Ini wilayah aliansi bela diri, bukan milikmu. Beruntung bagimu. Jika tidak, aku pasti sudah mencabik-cabikmu. Tuan Warren, akhirnya Anda datang. Ada yang berani menyusup ke turnamen bela diri. Aku baru mikir cara ngusir mereka. Bikin onar di aliansi bela diri, siapa yang berani? Dia. Dan dia? Siapa kalian? Apa kau buta? Ini adalah Tuan Warren, ketua penegak hukum dari Persekutuan Langit. Tuan Warren, Sword, Venerable Charlotte, Jaspian, adalah adiknya. Sang Sword Venerable. Sering dengar namamu. How Sword Venerable? Sword Venerable. Aku ingat sekarang. 8 tahun lalu, ada ahli pedang muda. Dijuluki terbaik di dunia persilatan. Tapi sekarang, dunia persilatan sudah tidak seperti dulu lagi. Kau kembali. Bedanya apa? Kau tak hidup di era Sword Venerable. Jadi jaga mulutmu. Dia jenius tak tertandingi, menantang seluruh dunia persilatan saat pertama muncul. Dia bukan orang yang bisa kau hakimi. Hanya seorang Sword Venerable? Di depan Persekutuan Langit, dia hanyalah sampah. Din, yang tertinggal oleh dunia persilatan, jangan mempermalukan diri di sini. Usir mereka. Usir sampah-sampah ini dari sini. Apa yang kalian lakukan? Begitukah cara Guild Surgawi bertindak? Adalah wilayah pribadi kalian. Aku sedang membersihkan sampah untuk aliansi bela diri. Ada masalah. Tuan Warren, Anda begitu terburu-buru mengusir kami. Apakah ada sesuatu yang coba Anda sembunyikan? Lelucon, macam apa ini? Justru kalianlah yang bermasalah karena kalian berani menampakkan diri. Apa yang telah dilakukan adikmu? Aku tahu. Jadi kau kesini untuk memohon pengampunan baginya. Memohon, Tuan muda kalian yang memulainya. Dia yang menantang kami lebih dulu. Adikku melawan balik demi menjaga kehormatan sektenya. Dalam prosesnya, dia mungkin bertindak sedikit berlebihan. Sedikit berlebihan. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan mengawasi adikku dengan ketat, agar dia tidak berbuat macam-macam lagi. Kau pikir aku bodoh? Dengan janji seperti itu, Lalu apa solusinya menurutmu? suruh dia berlutut dan minta maaf pada keponakanku, lalu putus meridiannya. Mustahil. Kau pikir kau siapa? Hari ini kau harus setuju. Mau atau tidak mau. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagi kalian berdua di dunia persilatan. Tidak, ini keterlaluan. Aku memang memukulnya. Tapi dia yang salah duluan. Paling-paling itu hanya pertahanan diri yang berlebihan. Pertahanan diri yang berlebihan. Ya, lupakan soal pertahanan diri yang berlebihan. Bahkan jika kau melukai sehelai rambut pun dari tuan muda kami, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Putus meridianmu sendiri. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu jika kau memaksaku bertindak. Aku tidak akan segan-segan. Yang mulia pedang, pilihlah. Aku tidak memilih apapun. Tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan.
Aku akan melihat sendiri seberapa hebat kemampuan Sang Yang Mulia Pedang. Hentikan! Hentikan! Hentikan. Tuan Lumi, Jaspian, kita bertemu lagi. Dan sang Sword Venerable. Tuan Lumi, apa maksudmu dengan itu? Tuan Warren, seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Ini adalah aliansi bela diri, bukan guild surgawi. Maksudmu bahwa kau ingin melindungi mereka berdua? Aku tidak melindungi siapapun. Semua orang di sini untuk menghadiri turnamen bela diri. Sebagai tuan rumah, aliansi bela diri tidak bisa membiarkan tamu ditindas di wilayah kami, kan? Tuan Lumi, apa kau yakin ingin bermusuhan dengan guild surgawi? Karena mereka... Tuan Warren, jangan coba-coba mengancamku dengan sektemu. Tuan Xavier akan segera tiba. Aku yakin dia tidak ingin melihat turnamen ini menjadi kacau. Tua bangka kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu pada Tuan Warren. Kau? Tuan Warren, beginikah caramu mendidik juniormu? Jaga mulutmu. Karena kau sudah bicara, aku akan memberimu sedikit rasa hormat. Tua bangka, nikmatilah kesombonganmu selagi bisa. Sebentar lagi kau akan tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentang kami. Pemimpin aliansi bela diri telah tiba. Apa yang terjadi? Cukup ramai di sini. Tuan Xavier. Tuan Xavier, kita bertemu lagi. Tuan Warren, kau yang memimpin delegasi kali ini. Di mana Tuan Wesley? Saudaraku punya urusan penting lainnya hari ini, jadi aku datang menggantikannya. Begitu rupanya. Maaf, membuat semua orang menunggu. Nona Charlotte, kita bertemu lagi. Jadi kau adalah pemimpin aliansi bela diri. Tepat sekali. Dulu, 5 penguasa. Semuanya kalah darimu. Posisi ini seharusnya milikmu. Tapi, kau tiba-tiba menghilang dari dunia persilatan. Aliansi bela diri. Tidak bisa, sehari pun tanpa pemimpin. Jadi, teman-teman lamaku mencalonkanku menjadi pemimpin. Cerita lama, tidak perlu dibahas lagi. Benar. Karena semua orang sudah di sini. Aku umumkan, turnamen bela diri sekarang dimulai. Bukannya tadi ada yang bilang, ingin mengikuti turnamen bela diri. Apa? Takut sekarang? apa katamu? Aku bilang, yang satu berasal dari sekte kecil yang tidak dikenal, dan yang satunya lagi sudah ditinggalkan oleh dunia persilatan. Kalian berdua, bukan siapa-siapa, berani ikut turnamen bela diri. Benar-benar tidak tahu diri. Jangan berani-berani bicara begitu tentang kakakku. Terus kenapa kalau iya? Mau apa kau? Aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya ingin bicara baik-baik dengannya. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Apa gunanya? Bicara baik-baik dengan orang seperti dia. Karena kita di sini untuk turnamen bela diri, mari kita selesaikan dengan cara turnamen. Maksudmu, bertarung? Kau mau melawanku? Apa kau tahu siapa aku? Dia adalah anggota resmi dari Celestial Guild, bintang yang sedang naik daun di antara generasi muda di dunia persilatan. Kemampuanmu yang menyedihkan itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aku akan mengalahkan anggota Celestial Guild. Kau benar-benar mencari masalah, ya? Baiklah. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Ayo, naiklah dan tunjukkan kemampuanmu. Majulah, Charlotte. Bukan aku yang maju, tapi kau. Aku. Siapa lagi? Apa aku harus melawan setiap anjing liar yang muncul? Tapi, bagaimana kalau aku tidak cukup kuat untuk mengalahkannya? Berhenti mengoceh. Kalau ku bilang kau bisa, ya bisa. Jangan bilang aku merundungmu.
Caspian, dari Sekte 9 Naga Kota Cloud. Mohon bimbingannya. Pendekar Kota Cloud. Berani tantang persekutuan surgawi. Tak tahu diri. Masih belum menyerah? Hentikan omong kosong. Ayo bertarung. Tangan kirinya luka lama, pukulan kirinya lebih lambat. Serang sisi kirinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu tangan kiriku terluka? Memang Charlotte, sungguh hebat. Ini mustahil. Mana mungkin aku kalah darimu? Pil penghancur jantung. Apa kau gila? Pil ini akan meningkatkan kekuatanmu pesat, tapi merusak pembuluh jantung parah. Paling ringan, meridianmu pecah. Paling parah, kau mati seketika. Mana mungkin aku kalah? Aku tidak boleh kalah. Telanlah. Jika kau kalah darinya, lebih baik kau mati saja. Persekutuan surgawi itu sungguh kejam. Junior berbakat seperti itu disia-siakan begitu saja. Benar. Dia telan pil itu. Jalan bela dirinya berakhir. Apa yang terjadi? Tuan Warren, dia jatuh. Caspian hebat sekali. Kamu berhasil keluarkan pil penghancur jantung dari tubuhnya dan selamatkan nyawanya. Waktu kecil aku salah makan. Kakak obati aku dengan cara sama. Tuan Caspian tidak hanya hebat kekuatannya, tapi juga memiliki hati yang sangat satria. Benar sekali, pahlawan muncul dari kaum muda. Oh, ini bukan masalah besar. Hanya trik kecil. Tuan Warren anggotamu minum pil penghancur jantung di turnamen. Itu terhormat. Kalau begitu, dalam pertandingan ini, Tuan Caspian menang. Lanjutkan. Tunggu. Tuan Warren, apa maksudmu? Tuan Xavier, aku benar-benar tidak ingin membuang waktu. Tuan Xavier, aku mohon bimbinganmu. Apa maksud perkataanmu itu? Xavier, mohon pencerahannya. Kamu ingin menantangku? Ya, Tidak masalah. Turnamen bela diri. Urusan dunia persilatan. Setelah turnamen, jika Tuan Warren ingin bertanding, ku lanjut kapan saja. aku ingin mengalahkanmu di depan semua orang.
Bagaimana aku bisa menggantikanmu dengan sah sebagai pemimpin? Siapa bilang kamu akan mewarisi posisi pemimpin? Kalau aku kalahkan Xavier, masih beranikah dia duduk di posisi itu? Serikat Celestial, ambisinya rakus. Mereka sudah lama ingin jadi pemimpin. Tua bangka? Si tua bangka? Semuanya dengar itu kan? Guild Surgawi punya ambisi serakah mencoba merebut posisi ketua. Apa masalahnya? Dunia persilatan selalu menghormati yang kuat. Hari ini, Guild Surgawi kami dan pemimpin kami, Wesley, adalah pendekar nomor 1. Dengan kekuatan kami, kenapa kami tidak bisa memimpin seluruh pendekar? Warren, ini adalah pembangkangan. Pembangkangan? Kenapa aku harus di bawahmu dan kau di atas? Jika aku mengalahkanmu, bukankah aku yang akan di atas? Itu masuk akal karena Guild Surgawi adalah sekte terbesar di dunia. Dan pemimpinnya juga pendekar nomor 1. Kenapa tidak bisa memimpin aliansi bela diri? Hebat sekali. Menurutku, Ketua Aliansi Bela Diri seharusnya sudah diganti sejak lama. Apa kalian semua tidak setuju? Sekte Arkanum Agung mendukung ini. Geng Telapak Besi mendukung ini. Kalian semua, kau, Tuan Warren, sepertinya kau sudah bersiap-siap. Siapa lagi yang ingin ikut campur dalam masalah ini? Kami juga setuju. Saat ini, Guild Surgawi sangat kuat. Tuan Xavier, lebih baik kau mundur dan biarkan orang yang layak mengambil alih. Benar sekali, Tuan Xavier. Tepat, aku setuju. Pendekar Pedang Agung, bagaimana denganmu? Aku. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan perhitungan dengan Guild Surgawi. Siapapun yang menjadi ketua, aku tidak peduli. Berbicara dengan sangat mulia. Akui saja kalau kau takut. Mana mungkin kakakku Charlotte takut? Dia bilang dia tidak ingin ikut campur. Dalam urusan dunia persilatan, apa kalian tidak mengerti? Tuan Xavier, sudah selesai bicaranya? Karena semua orang setuju agar aku mundur, maka aku tidak akan mempertahankan posisi ini. Dulu, beberapa teman mencalonkanku. Aku bisa melepaskannya. Tapi ini masalah serius. Aku rasa kita harus cari waktu lain untuk mengadakan konferensi bela diri untuk membahasnya lebih lanjut. Taktik menunda-nunda. Xavier, hari ini kau akan menyerahkan posisimu, suka atau tidak. Suka, aku akan pastikan turnamen bela diri ini tidak bisa dilanjutkan. Warren, kau masih hargai aliansi bela diri. Aliansi Bela Diri, di mata kami, tidak ada apa-apanya. Cukup. Apa kau pikir aku tidak ada di sini? Aku sudah kasih muka panggilmu ketua. Kau pikir aku takut? Warren, kau menantangku. Bagaimana jika iya? Baiklah, kalau begitu aku terima tantanganmu. Siapapun lagi yang menentangku bisa maju sekarang. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Banyak hal belum kau ketahui, Pak Tua. Tak ada yang keberatan. Kuumumkan, aku adalah Ketua Aliansi Bela Diri sekarang. Mulai sekarang, dunia persilatan patuhi perintah Serikat Celestial. Siapapun yang membangkang akan jadi musuh Serikat Celestial. Mohon yang mulia turun tangan. Tegakkan keadilan di dunia persilatan. Aku sudah lama tak tertarik urusan dunia persilatan. Tuan Xavier, tolong berhenti membujukku. Baiklah. Yang Mulia Pedang, dia biasa saja. Tapi setidaknya kau cukup bijak. Charlotte,
kenapa kau tak turun tangan urusan dunia persilatan? Untuk diselesaikan para praktisi bela diri. Kalau bukan karenamu, aku tak akan ada di sini sekarang. Selamat Tuan Warren atas kepemimpinan aliansi bela diri. Semuanya tentang hari ini akan aku ingat. Para pendukung Serikat Celestial, niat buruk, hati-hati. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku mendukung Tuan Warren tadi. Oh, bukan. Maksudku Ketua Warren sekarang. Tuan Warren, bukan ketua. Lalu bagaimana cara menangani kedua orang ini? Sekarang, aku adalah ketua aliansi bela diri. Dua orang ini berani melukai anggotaku. Tentu saja, mereka tidak boleh dilepaskan. Warren, meskipun kau adalah ketua, aliansi bela diri bukan wilayah pribadimu. Tempat kau memutuskan segalanya sendiri. Bertindak seperti ini, kau menganggap aliansi bela diri sebagai bagian dari Guild Celestial, bukan? Patua, tanya saja apa ada yang keberatan. Kalian semua. Semuanya, keponakan Guset, terluka parah karena orang ini. Anak buahku hanya ingin menuntut keadilan, tapi malah dibunuh oleh kakaknya. Mereka melukai orang-orangku dan tidak menunjukkan penyesalan. Ini sudah keterlaluan. Keponakanmu yang datang ke sekte kami untuk cari masalah duluan. Sebagai murid sekte, menjaga kehormatan sekte kami adalah hal yang benar. Menjaga kehormatan itu bisa dimengerti, tapi keponakanku sudah jelas menyerah. Namun, kau tetap menyerang dan melukainya dengan parah. Apa itu benar? Benar. Memang pantas. Jadi, sifat dan temperamennya sama seperti dia dulu. Jadi hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk keponakanku. Apa itu masuk akal? Kalau begitu, pemuda ini memang terlalu kejam dan sadis. Padahal lawannya sudah menyerah. Namun dia tetap melukainya dengan parah. Ya, masih muda, tapi sangat kejam. Akan jadi apa dia nanti? Tepat sekali. Sword Venerable. Mari kita lihat bagaimana kau menangani situasi ini hari ini. Sudah selesai bicaranya. Ya, Menurutku, keponakanmu tidak punya kemampuan. Terluka parah adalah kesalahannya sendiri. Atau mungkinkah sektemu terbiasa bertindak semena-mena? Berpikir kalian bisa menantang orang lain dan membunuh orang sesuka hati, tapi orang lain tidak boleh melukai orang kalian. apa katamu? Anak buahmu mengaku ingin menuntut keadilan, tapi mereka mencoba membunuh adikku. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini? Aku yakin, semua orang tahu kebenarannya. Lalu, siapa yang bilang adikku harus memutus meridiannya sendiri? Aku. Menurutku, sudah jelas. Serikat Celestial yang sudah bertindak sewenang-wenang selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka kena batunya. Tepat sekali. Serikat Celestial bertindak sangat angkuh. Dunia persilatan sudah menderita. Semuanya. Tidakkah kalian melihat kebenarannya? Apa yang kalian bicarakan? Mereka yang salah duluan. Serikat Celestial harus membalas. Intinya, ini tidak lebih dari... Kalau tidak, bagaimana mungkin keponakanmu bisa berakhir dalam kondisi seperti itu? Aku tidak berniat mencari musuh dengan Serikat Celestial. Adikku memang melukai keponakanmu. Tapi kau juga mencoba membunuh adikku. Jadi, kita impas, dendam kita sudah selesai. Bagaimana menurutmu? Itu masalahmu. Tidak ada hubungannya denganku. Warren, ini adalah urusan pribadimu. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Benar sekali. Meskipun kami mendukung, kau menjadi pemimpin. Jangan seret kami ke dalam urusan pribadimu. Apa katamu? Warren, aku pikir bahwa membiarkanmu memimpin aliansi bela diri akan membawanya ke tingkat berikutnya. Aku tidak pernah menyangka kau akan seperti ini. Kau
terlalu sombong. Kau berani bunuh dia! Apa yang bisa menghentikanku? Ada yang tidak setuju. Tidak setuju. Apa yang kau tak setuju? Tugas aliansi bela diri, memimpin dataran tengah menuju kejayaan, bukan alat untuk keuntungan pribadi. Kurasa kau tidak pantas menjadi ketua. Apa status dan hakmu bilang aku? Tidak pantas jadi ketua. Aku hanyalah murid biasa dari sekte biasa, tapi aku tidak tahan melihat perilaku tiranimu. Kau cari mati. Charlotte, bukankah kau bilang tak akan ikut campur dalam urusan dunia persilatan? Aku tak ikut campur urusan dunia persilatan. Kau berani sentuh adikku. Bukan urusan dunia persilatan lagi. Kau... Apa? Kau juga ingin merasakan pedangku? Kau tidak apa-apa, Kak Charlotte. Aku tidak apa-apa. Jangan gegabah lagi. Tadi aku cuma panik. Lihat, aku baik-baik saja. Kau aman karena aku bisa lindungi kamu. Tapi apa aku bisa lindungi kamu selamanya? Ingin tegakkan keadilan, harus punya kemampuan. Aku salah, Kak Charlotte. Aku akan berlatih keras nanti. Lain kali, aku yang lindungi kamu. Kalau kau bisa jaga diri sendiri dan tak menyusahkanku, itu cukup. Charlotte, kau yakin mau bermusuhan dengan Serikat Celestial? Mohon, Yang Mulia Pedang, bertindaklah untuk membersihkan Serikat Celestial dan kembalikan jalan kebenaran menuju dunia yang terang dan adil. Mohon, Yang Mulia Pedang, turun tanganlah. Dan tegakkan keadilan bagi kami. Dan tegakkan keadilan bagi kami. Semuanya, silakan berdiri. Yang Mulia Pedang, hanya Anda yang bisa menghentikan Warren. Aku memohon padamu. Apa maksudmu? Apakah kalian benar-benar tidak menganggapku, sang ketua? Warren, kau punya ambisi yang kejam. Berusaha merebut posisi ketua. Dan kau ingin mengubah aliansi bela diri. Untuk mendominasi dunia persilatan. Tidak ada orang yang berakal sehat akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Begitu rupanya. Apakah kalian memikirkan hal yang sama? Benar. Jadi, kalian semua mengandalkannya. Tepat sekali. Mohon, Yang Mulia Pedang, bertindaklah. Aku di sini untuk menyelesaikan urusan adikku. Sedangkan untuk urusan kalian, aku tidak ingin ikut campur. Karena Nona Charlotte tidak bersedia bertindak, maka janganlah kita mempersulitnya. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kalian, tua-tua bangka yang bodoh. Orang yang kalian mintai bantuan adalah orang yang mengalami kekacauan terbesar bertahun-tahun yang lalu. Apa yang kau bicarakan? Apa yang aku bicarakan? Kau masih belum tahu bagaimana kakakmu Charlotte, sang Yang Mulia Pedang, membuat seluruh dunia persilatan menjadi pertumpahan darah saat itu. Apakah kau ingat sekarang, 8 tahun yang lalu, Yang Mulia Pedang muncul hanya dengan satu pedang. Dia menyapu bersih seluruh dunia persilatan. Begitu banyak sekte hancur. Begitu banyak keluarga hancur dan kehilangan nyawa mereka. Yang disebut Yang Mulia Pedang hanya peduli pada jalan pedang. Kapan dia pernah peduli pada keadilan dan juga mengenai pembantaian keluargamu? Kau tidak tahu kebenarannya, kan? Apa maksudmu? Kau tahu siapa yang membunuh keluargaku? Tentu saja aku tahu. Seluruh keluargamu menderita karena kakakmu. Mereka semua dibunuh musuhnya. Mustahil. Charlotte, katakan padaku, semuanya salah kan? Dia benar. Aku yang membunuh orang tua kita. Serang. Hati-hati. Jaspian. Charlotte, aku tak salahkan kamu. Jaspian, diam. Biar aku obati kamu. Charlotte, dengarkan. Aku akhirnya mengerti mengapa kau larang aku latihan bela diri dan larang aku bertindak gegabah. Jaspian. Aku sepertimu karena dorongan mudaku yang impulsif hingga melukai Tuan Muda Guild Celestial. Aku cuma perlu kasih dia pelajaran. Jaspian, aku hanya ingin kau hidup dengan tenang. Charlotte, ini salahku. Jika tidak, Guild Celestial, kau tidak perlu ikut turnamen bela diri demi aku. Aku yang memicu semua masalah ini. Aku akhirnya paham pengorbanan apa yang harus dilakukan oleh pendekar pedang terhormat. Pendekar pedang terhormat, biarkan aku rawat Caspian. Aku akan sembuhkannya. Pergilah lakukan apa yang harus kau lakukan. Baiklah.
Charlotte, hati-hati. Orang itu tidak mudah dihadapi. Jangan khawatir. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Sword Venerable apanya? Dikalahkan dengan mudah. Charlotte, selama bertahun-tahun ini, tangan hantuku sudah dilatih hingga sempurna. Separuh tubuhku sudah lama menjadi tak terkalahkan. Apa yang akan kau gunakan untuk membunuhku? Hanya dengan pisau ini. Pisau dapur. Cuma pisau dapur? Pisau dapur. Dasar bodoh yang tidak tahu diri. Dante, bunuh dia. 1. Tebasan pedang mengguncang dewa dan hantu. Tidak berguna, bahkan itu tidak bisa membunuh Charlotte. Tuan Warren, dia terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa panik? Bukankah aku belum turun tangan? Benar, kami masih memilikimu. Charlotte, jangan mengira hanya karena kau membunuhnya, kau sudah mencapai sesuatu. Di persekutuan surgawi, ada banyak petarung seperti dia. Jangan terburu-buru. Kau. Berikutnya. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar berani melawanku? Hanya itu yang bisa kau katakan, berani atau tidak. Bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Kalau begitu aku akan merasakan kekuatanmu. Beri jalan. Tidak peduli apa yang terjadi di sini. Tolong sisihkan dulu. Masalah sepele yang tidak penting ini. Token giok pewaris Pangeran Selatan. Bukankah itu putra tunggal Pangeran Jaden? Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Saya, Warren, Rakyat Jelata, memberi hormat pada Yang Mulia. Sam, Yang Mulia. Yang Mulia telah tiba. Kenapa kalian tidak berlutut? Mengapa Pangeran Muda dari Pangeran Selatan ada di sini? Mungkinkah Serikat Celestial dan kediaman Pangeran Selatan punya hubungan? Kalian tuli. Berlututlah. Warren, dunia persilatan dan istana kekaisaran mengurusi urusan masing-masing. Maksudmu? Di langit ini, semua tanah milik raja. Dunia persilatan juga milik istana. Bukankah harus patuh pada perintah istana? Warren, anggota dunia persilatan. Tak disangka bicara begitu. Ada yang salah dengan ucapanku. Kita rakyat kekaisaran harus patuh perintah istana. Kata-kata yang manis sekali. Kau cuma pesuruh istana. Pesuruh apa? Kau bangka? Pikir baik-baik sebelum bicara. Aku curiga kau rencanakan pemberontakan. Kau. Bukan itu maksudku. Salah paham. Ini hanya salah paham. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Benar, Putra Pangeran Selatan adalah orang terhormat. Boleh saya tanya, apa yang bawa Anda ke sini? Ke aliansi bela diri kami? Aku, Pangeran Muda, di sini atas perintah ayahku. Mau kalian lakukan apa? Bukan urusanku. Yang Mulia, Pangeran Selatan, Jaden, bukan maksud begitu. Kau mau atur cara kerjaku. Tak berani. Yang Mulia, saya, rakyat jelata, mohon sesuatu. Tegakkan keadilan untukku. Oh, Orang ini adiknya melukai, keponakanku parah, dan menolak minta maaf. Sungguh keterlaluan, tidakkah? Menurutmu, orang seperti itu pantas mati? Karena Tuan Muda sudah di sini, mari kita luruskan masalah ini. Kau tidak punya hak untuk bicara. biarkan dia bicara. Mari kita dengarkan. Penyebab masalah ini adalah sebagai berikut. Soal ini, aku akui salah duluan. Aku seharusnya tak pakai tenaga sekuat itu. Setelah keponakannya mengakui salah. Tapi keponakannya ya, mulai keributan duluan. Dia kirim orang Serikat Surgawi untuk serang aku. Dia bahkan baru saja coba bunuh kakakku. Bukankah itu keterlaluan? Itu masuk akal? Tuan Muda, jangan dengarkan bualannya. Bualan apa? Jika aku berbohong sedikit saja, biarlah aku mati mengenaskan. Aku juga bisa bersaksi. Benar baru kau. Warren, kau coba jebak kami. Kira kami buta. Baiklah, karena masalah ini dimulai oleh keponakanmu. Dan dia juga sudah terluka. Mari kita lupakan saja. Tuan Muda, jika begitu masalahnya, bagaimana dengan reputasi? Serikat Surgawi
Apa maksudmu? Jangan pikir karena serikatmu diistimewakan ayahku. Aku, Tuan Muda, akan pilih kasih padamu. Tidak berani, Tuan Muda. Masalahnya sudah selesai. Kakaknya bunuh anggota Serikat Surgaku. Kita butuh penjelasan untuk itu. Serikat Surgawi yang perkasa malah ributin hal sepele sama wanita. Kenapa ayahanda dukung orang-orang begitu? Sungguh lelucon, yang tak mampu pantas mati. Penjelasan apa lagi yang kau perlu? Warren, kau benar-benar telah mempermalukan dirimu sendiri. Ini pertandingan bela diri, pasti. Ada yang menang dan kalah. Lagi pula, orangmu yang menyerang duluan. Kalau ada yang mati, ya sudah, masih minta penjelasan. Berani kau bicara begitu? Cukup, para pemberontak. Yang mulia ada di sini. Beraninya kau kurang ajar. Kau tidak menghormati hukum. Hukum? Jika hukum artinya yang kuat menindas yang lemah dan menyalahgunakan kuasa, kita tak butuh hukum begitu. Seperti yang diharapkan dari Sword Venerable. Dia berani mengucapkan kata-kata itu. Aku mungkin tak seberani itu. Dia pahlawan wanita. Sayangnya dia provokasi Guild Celestial. Sekarang mereka punya dukungan Pangeran Jaden. 2 tinju tak bisa lawan banyak orang. Apalagi Pangeran Jaden punya pasukan ratusan ribu. Dan pendekar sakti tak terhitung. Yang mulia, dia bilang kurang ajar. Dia mengatakan kata-kata yang pengkhianatan. Kau tamat? Aku yang mengatakannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bernard, orang ini terlalu sombong. Tolong perintahkan penangkapannya. Cukup, Warren. Kau gunakan urusan istana untuk menindas dunia persilatan, bahkan sebagai pemimpin aliansi bela diri. Bagaimana kau dapat kepercayaan dari dunia persilatan? Kemampuanku mengandalkan istana adalah keahlianku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau. Baiklah. Karena ini adalah urusan kalian, maka selesaikanlah dengan cara kalian sendiri. Apa? Apa? Mungkinkah kau takut? Aku tidak. Kenapa aku selalu merasa Tuan Muda ini sepertinya sengaja bantu Jalang itu? Apa cuma imajinasiku? Sword Venerable Hari ini. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Kenapa tidak kau coba saja sendiri? Tunggu. Tunggu pertandingan ini. Ini tidak adil. Bawakan pedangku. Benar. Bukankah pedangmu sudah ada di tanganmu? Kenapa butuh pedang lain lagi? Tidak perlu. Untuk menghadapinya, bila ini saja, sudah cukup. Beraninya kau meremehkanku. Aku hanya menyatakan fakta. Kau pikir karena kau sang pendekar pedang, aku akan takut. Zamanmu sudah berakhir. Apa kekuatan sang pendekar pedang? Cuma untuk menghindar. Kalau nanti Charlotte terdesak, kalian semua maju. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kakak hebat sekali. Yang mulia, mohon tangkap sendiri orang ini. Ada orang yang kemampuannya tidak seberapa. Mereka cuma bisa main curang. Yang mulia, aturannya Anda sendiri yang buat untuk pertandingan ini. Apa Anda akan melanggar janji Anda sendiri? Saat aku bicara, ucapanku adalah hukum. Yang mulia, apa Anda lupa kesepakatan antara Pangeran Jaden dan pemimpin serikat? Oh, benar juga. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain membantu. Sudah puas main-main. Berani kau bicara begitu pada pangeran? Beraninya kau tidak sopan pada pangeran. Kau mati. Kau benar-benar akan mati. Berhenti. Apa maumu pada kakakku? Mereka yang menindas kita duluan, sekarang malah menyalahkan kita. Tidak ada hukum di kerajaan ini. Minggir, Caspian. Tidak. Aku belum jatuh serendah itu, sampai butuh perlindunganmu. Kak, di saat seperti ini, tolong jangan meremehkanku lagi. Niatmu melindungi kakakmu itu bagus, tapi lebih baik kau dengarkan kakakmu. Siapa kau sebenarnya? Kakak boleh bicara begitu. Tapi apa hakmu? Caspian, dengarkan saja kakakmu dan minggir. Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Warren bukan apa-apa. Kenapa kau meributkan hal ini? Syukurlah kalau begitu. Apa maksud kalian berdua?
Pangeran, kenapa Anda? Bukankah Anda akan membantuku balas dendam? Kapan aku pernah bilang akan membantumu balas dendam? Kalian semua berkomplot. Jangan bilang kalian sudah saling kenal. Memangnya kenapa kalau iya? Walaupun begitu, apa kau akan menentang perintah Pangeran Jaden? Siapa bilang? Aku di sini atas perintah ayah. Aku ke aliansi bela diri. Cuma buat nikmati pemandangan. Warren, kau terlalu tinggi menilai dirimu. Bukankah Pangeran Jaden mengirimmu untuk dukung aku jadi pemimpin aliansi? Kau terlalu berharap. Ayahku tak peduli tentang aliansi bela diri. Warren, waktunya kau mati. Tunggu sebentar. Karena begitu situasinya, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Guild Surgawi, bukan apa-apa. Serius, mereka tidak ada hebat-hebatnya. Oh, kupikir mereka hebat sekali. Berhenti di situ. Kalian, hentikan mereka. Kalian anggota Guild Surgawi, kan? Tadi itu kalian yang cari masalah, kan? Penjaga. Tangkap mereka semua. Terima kasih, Nona Charlotte. Jika bukan karena usahamu untuk membalikkan keadaan kali ini, jika Guild Surgawi benar-benar berkuasa, maka aliansi bela diri kita pasti akan menjadi tempat kediktatoran Guild Surgawi. Dunia persilatan dataran tengah kita mungkin tidak akan pernah merasakan kedamaian lagi. Benar sekali. Guild Surgawi benar-benar terlalu sombong. Jika bukan karena kekuatan besar Sang Pedang Mulia, aku khawatir tidak akan ada yang benar-benar bisa menangani mereka. Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada Tuan Muda. Aku tidak banyak membantu. Aku hanya tidak ikut campur. Itu saja. Nona Charlotte benar. Kali ini semuanya berkat Tuan Muda. Terima kasih, karena telah membedakan mana yang benar dan salah, dan tidak memihak Guild Surgawi. Membedakan benar dan salah? Omong kosong apa itu? Jelas sekali dia punya niat terselubung. Ini pasti Caspian, kan? Kamu sudah tumbuh besar dalam sekejap dan sudah belajar melindungi kakakmu. Bagus sekali. Pertahankan. Tentu saja, kakakku pasti akan aku lindungi. Hei, Tuan Muda, boleh aku bertanya, bagaimana Anda mengenal Nona Charlotte? Dulu, aku juga sangat mendambakan dunia persilatan. Baru saja memulai, masih muda dan bodoh. Aku bahkan ingin menantang Sang Pedang Mulia. Tapi aku dikalahkan hanya dengan satu tebasan pedang. Seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu apa-apa memang tidak takut. Mohon maafkan kebodohanku. Tidak bagi Tuan Muda untuk memiliki keberanian menantangnya. Sungguh luar biasa. Reputasi kakakku yang hebat sudah diketahui semua orang. Siapa yang belum dengar? Maaf, aku tak tahu. Aku mau tanya sesuatu pada Tuan Muda. Antara Persekutuan Surgawi dan Pangeran Jaden, apa yang sebenarnya terjadi? Benar juga. Mungkinkah Persekutuan Surgawi didukung Pangeran Jaden? Alasan tepat masalah ini, aku juga tidak jelas. Tapi ayahku tak peduli. Dengan urusan aliansi bela diri. Bukankah itu berarti Persekutuan Surgawi cuma manfaatkan pengaruh Pangeran Jaden untuk dapatin kekuasaan? Persekutuan Surgawi benar-benar lancang. Itu tidak benar. Aku melihat Warren tadi berbicara dengan penuh keyakinan. Pasti ada hal lain di baliknya. Jangan khawatir. Bahkan jika ayahku mendukung mereka, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Bertarung dan membunuh adalah siklus tanpa akhir. Nona Charlotte bukan lagi orang yang dulu. Aku turut senang untukmu. Tuan Xavier, tolong jangan menggodaku. Kalau begitu, masalahnya ada pada Pangeran Jaden. Sepertinya aku harus pergi menemui Pangeran Jaden. Tuan Xavier, luka Anda parah. Saya khawatir Anda tidak kuat menempuh perjalanan ini. Aku temui dia mewakili Anda. Tidak. Jangan lakukan itu, Nona Charlotte. Kali ini, aku harus selesaikan karma ini sendiri. Baiklah. Kalau begitu, aku terima permintaanmu. Mau ketemu ayahku? Baik, kubawakan. Terima kasih Tuan Muda. Jangan sungkan. Tak ada waktu lagi. Ayo segera berangkat. Siapa di sana? Kakak, kalian berdua lakukan apa di sini? Tugas yang kuberikan, hasilnya? Ada apa dengan ekspresi kalian itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Warren, kau katakan padaku. Kami mengacaukannya. Xavier,
Si tua bangkai itu hampir menyerah. Semua gara-gara Sword Venerable yang ikut campur. Bukannya dia sudah mundur dari dunia persilatan. Itu juga yang kupikirkan. Bukan cuma muncul lagi hari ini, tapi dia juga mengacaukan rencana kita. Luka putra Anda, Seth, disebabkan oleh adiknya. Dasar pendekar pedang, lukai putraku, rusak rencanaku, akan kuberi dia pelajaran. Kalian berdua tidak berguna, masalah kecil saja tidak becus. Bos, aku benar-benar tidak tahu Charlotte. Sehebat itu. Putra Pangeran Jaden, dia akan pergi bersamamu, ikut aliansi bela diri. Sehebat apapun Charlotte, di hadapan formasi pasukan, cuma belalang hentikan kereta. Bernard, mungkin tak pergi ke aliansi bela diri. Jangan sebut dia lagi. Bernard, putra Pangeran Jaden dari selatan. Charlotte, dan dia kenalan lama. Kalau dia tak berkhianat hari ini, kita tak akan kalah telak. Apa? Benar, Bos. Siapa sangka? Kalau putra Pangeran Jaden dan Charlotte ternyata saling kenal. Dan hubungan mereka luar biasa. Aku khawatir mereka berdua sedang mengacaukan rencana kita. Bos, gawat. Ada apa? Kupikir ucapanmu benar. Mereka sangat mungkin merusak segalanya. Jadi, kita harus bertindak lebih dulu. Apa maksudmu? Tidak boleh, Bos. Celakai kerabat kerajaan. Kepalamu bisa melayang. Tidak perlu sejauh itu, kan? Tidak perlu. Kau suruh aku temui Pangeran Jaden untuk hadapi putranya sendiri. Baiklah. Masalah ini sudah diputuskan. Yang tidak setuju, mundur sekarang. Aku janji tak akan mempersulit kalian. Baiklah, kali ini kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Selama kita bertindak lebih dulu, maka semuanya akan beres. Pangeran Jaden tidak akan punya pilihan selain bekerja sama dengan kita. Kau pergi dan urus Charlotte serta tuan muda itu. Apa? Kau mau aku pergi? Bahkan Warren saja tidak bisa mengalahkan yang mulia pedang itu. Bukankah itu sama saja mengirimku ke kematian? Kenapa kau panik? Aku tidak bilang harus membunuhnya. Kau hanya perlu mengulur waktu. Saat itu, aku akan mengatur agar para ahli tingkat atas dari Serikat Surgawi untuk membantumu. Pergilah. Omong-omong, ini pedang. Bukankah ini pedang yang kau pegang tadi? Jadi pedang ini milik kakakku. Dulu, saat aku memutuskan, awalnya aku berniat membuang pedang ini. Aku tidak pernah menyangka kau akan menyimpannya sampai hari ini. Ini memang selalu milikmu. Aku hanya ingin secara pribadi mengembalikannya ke tanganmu. Terima kasih. Beraninya kau menghadang kereta tuan muda? Apa kesalahanmu? Cukup bicaranya. Serang. Tuan muda, pegangan yang kuat. Aku akan membawamu keluar dari sini. Hup, hup. Jadi inilah kekuatan kakakku yang sebenarnya. Yang mulia pedang ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya terus membunuh. Awas. Ternyata kau, Warren yang mengirimmu ke sini. Tujuannya untuk menyingkirkanku. Bukan. Aku datang atas kemauanku sendiri. Gavin, beraninya kau menyerang kerabat kerajaan. Ini adalah kejahatan yang dihukum dengan pemusnahan seluruh klanmu. Apa? Pewaris kerajaan? Aku salah. Warren dan Wesley memaksaku melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang dari perkumpulan surgawi terlalu berani. Di mana mereka berdua? Aku tidak tahu. Mereka pergi kemana? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan mereka berdua? Jangan cemaskan urusan orang lain dulu. Obati dulu lukamu sendiri.
Gawat! Gawat sekali! Jangan panik. Bicara pelan-pelan. Orang-orang dari perkumpulan surgawi membawa pasukan besar dan telah mengepung seluruh aliansi bela diri. Apa? Siapa yang mengirim pasukan itu? Apa Pangeran Jaden yang bertindak? Aku tidak melihat Pangeran Jaden memimpin pasukan, adalah ketua perkumpulan surgawi, Wesley, dan berhasil melarikan diri. Katakan padaku, apa sebenarnya tujuan perkumpulan surgawi? Aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengirimku ke sini hanya untuk mengurusmu. Aku tidak tahu yang lainnya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menyelamatkan Xavier dan yang lainnya dulu. Kita juga tidak bisa mengabaikan pihak Pangeran Jaden. Bernard, pergi cari ayahmu. Aku sendiri yang akan pergi ke aliansi bela diri. Jangan, Charlotte. Apa kau tidak dengar dia? Mereka sudah membawa pasukan besar dan mengepung kita. Aku akhirnya menemukanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. Dengarkan aku. Baiklah. Hati-hati. Tunggu aku kembali. Tunggu. Bawa dia pergi. Ayo, pergi. Oke. Kenapa kamu kembali? Cepat pergi. Jangan khawatir, Xavier. Mereka mengincarmu. Selama kamu tidak ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kami tidak kembali, bagaimana denganmu? Paling buruk aku akan mati. Lagi pula aku sudah hidup cukup lama. Kamu pasti Charlotte, sang yang mulia pedang. Itu aku. Orang-orang yang kamu cari ada di sini. Lepaskan mereka semua. Bebaskan mereka. Kau pikir aku bodoh? Lepas harimau ke gunung. Lebih baik tangkap semuanya sekaligus. Kalian dari berbagai sekte. Jika lakukan ini, tak takut dunia persilatan akan bangkit melawanmu. Bangkit melawanku. Sekelompok semut, mereka bisa balikkan dunia. Menentang atasan. Tak hormati tetua. Wesley, kamu punya ilmu bela diri, tapi tak punya kebajikan. Kamu akan balasannya. Kamulah yang lukai putraku. Seperti adik pendekar pedang. Kejam di usia muda. Tapi kalau menurutku, kakakmu terlalu berhati lembut saat itu. Jika dia seperti aku, percaya basmi kejahatan sampai ke akar. Siapa bisa balas dendam pada keluarga Chu? Jangan biarkan dia memprovokasimu. Masih tenang sekarang. Seperti harapan dari orang yang kalahkan seluruh dunia persilatan dengan satu pedang. Pertunjukan luar biasa darimu. Ini cuma demi posisi pemimpin aliansi bela diri. Tidak. Tujuanku adalah seluruh dunia persilatan. Aku ingin satukan dataran tengah. Kamu ingin menyatukan dataran tengah. Lalu prinsip bela diri. Tidakkah kamu tahu konsekuensi mobilisasi pasukan rahasia? Wesley, diam-diam mobilisasi pasukan kekaisaran. Ini pelanggaran berat, hukumannya mati. Diam-diam memobilisasi. Lihat ini. Dengan lencana harimau pengatur pasukan, tentu saja aku bisa memobilisasi pasukan. Tidak mungkin. Bagaimana kau punya jimat macan itu? Apa yang tidak mungkin? Dasar tua. Jimat macan ini dari Pangeran Jaden. Pangeran Jaden sendiri yang memberikannya padaku. Habislah kita. Sekte Langit dapat dukungan dari Pangeran Jaden. Dunia persilatan akan berubah. Andai kita tahu lebih awal, seharusnya biarkan Sekte Langit. Kediktatoran masih lebih baik daripada kehilangan nyawa kita. Diam. Buat apa bilang sekarang? Bisa tunjukkan sedikit keberanian. Xavier benar. Hadapi sampah itu. Jangan mundur. Jika tidak, dunia persilatan dataran tengah tak akan tenang lagi. Kau pikir aku berani? Tidak mungkin aku berani melawanmu. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai pemimpin aliansi bela diri. Tua bangka itu masih berani bicara. Kalau kau tak terus menghalangi kami tak perlu pakai jimat macan. Hey, Warren, berani kau perlakukan pemimpin kami begitu. Dari mana kau dapat jimat macan itu? Jaden memberikannya padaku. Untungnya, aku dapat jimat macan duluan. Selama aku pimpin aliansi bela diri, Pangeran Jaden tak akan memusuhiku. Hanya demi yang mulia pedang tak dikenal itu. Dan aku... Kabar Bernard di pihaknya gimana ya? Cukup. Aku tak mau buang-buang kata lagi. Hari ini Sekte Langit ambil alih kendali aliansi bela diri. Sepenuhnya. Dan kejayaan Sekte Langit. Dimulai dengan kematian kalian. Cukup. Aku lukai putramu. Punya masalah hadapi aku. Ini tak ada hubungannya dengan Charlotte. Tentu. Takkan kulupakan. Jangan buru-buru. Bunuh mereka. Wesley dikenal sebagai ahli bela diri nomor 1. Kau bahkan tak berani melawanku langsung. Sama sekali. Kau pikir dengan memprovokasi akan memaksaku bertindak. Meskipun aku ahli bela diri nomor 1, aku bukan orang bodoh. Aku punya bawahan bisa kugunakan. Mengapa harus kulakukan sendiri? Tangkap Charlotte dan Caspian. Tangkap Charlotte dan Caspian. Kalian prajurit pembela negara. Aku tak mau bermusuh dengan kalian. Kami adalah prajurit. Tugas prajurit adalah mematuhi perintah. Maafkan aku. Iya.
Kalian benar-benar tidak berguna. Caspian, Kau, Sword Venerable. Kalau dia tak mau mati, taruh pedangmu. Kau! Licik sekali. Kah, abaikan aku. Bunuh mereka. Kau cari mati, bocah. Sekarang gimana, Charlotte? Pilihanmu apa sekarang? Kak, Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Sword Venerable, aku sangka akan melihatmu seperti ini. Dia menggigitku. dasar binatang. Berani kau sentuh kakakku. Ku bunuh kau. Bukan cuma kau. Kalian berdua akan mati hari ini. Ini adalah jaminan yang cukup bagus. Selama kita pegang dia, Sword Venerable akan nurut. Apa iya? Tepat. Sword Venerable sangat kuat. Dia pasti akan sangat berguna. Jangan gunakan aku untuk ancam kakakku. Itu bukan keputusanmu. jangan sentuh dia. Aku akan setuju apapun itu. Kah, jangan setujui syarat mereka. Diam saja. Bukankah lebih baik jika kau patuh seperti kakakmu? Sekarang, akulah pemimpin aliansi bela diri. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Tuan Muda, Yang Mulia, kenapa Anda ada di sini? Kalau tak datang tak tahu kau sesombong ini. Pegang lencana macanku. Kerahkan pasukan berani jar putraku. Salah paham, ini semua salah paham. Bukankah Anda yang kasih lencana itu padaku? Aku beri lencana itu padamu. Tapi kau tak seharusnya celakai putraku sampai tewas. Ini semua fitnah. Saksi ada di sini. Masih berani membantah. Pengawal, bawa dia kemari. Yang mulia itu dia. Dia yang menyuruhku celakai Bernard. Dasar tidak berguna. Ketua, menyerahlah saja. Di luar semua adalah orang-orang Jaden. Kau sudah dikepung. Jangan melawan dengan sia-sia lagi. Cepat lepaskan dia. Wesley, kekuasaanmu sudah habis. Menyerahlah sekarang. Menyerah? Mustahil. Apa kau gila? Pasukan ada tepat di luar. Apa yang bisa kau lakukan? Aku punya kartu S sekarang. Charlotte, bunuh mereka semua untukku. Jika tak mau adikmu terluka. Kakak, kau gila. Bunuh Pangeran Jaden. Kalau nggak bunuh dia, kita semua mati. Ayo, lakukan sekarang. Wesley, aku salah menilaimu. Tertipu mulut manismu. Aku mau dukungmu jadi pemimpin aliansi bela diri. Dan sekarang kau serangku. Menyerah berarti mati. Tak menyerah pun mati. Bunuh kau dulu. Itu kemenanganku. Charlotte Simpet. Dan nanti, kau tahan pasukannya untuk kami. Dan lindungi aku serta adikku saat kami mundur. Charlotte. Kak, jangan turuti mereka. Diam. Caspian, Semuanya tidak berguna. Trik apa lagi yang kau punya sekarang? Aku tidak rela. Aku tidak percaya dengan kemampuanku. Aku masih bisa membunuh kalian semua. Charlotte, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Orang ini sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Lapor, Yang Mulia. Orang ini mencoba kabur dan sudah ditangkap. Bawa dia kembali. Jebloskan ke penjara. Eksekusi pada hari yang ditentukan. Baik. Untuk sisanya, kalian urus sendiri saja. Caspian, Kak, kau baik-baik saja. aku tidak apa-apa. Apa kita menang? Kita menang. ya, kita menang. Kak, kali ini aku merepotkanmu lagi. Jangan katakan itu. Aku sudah berjanji pada ayah ibu, aku akan menjagamu. Yang penting kau selamat.